Selamat datang di podcast Bicara Hukum. Bersama saya, Oki Siliwangi. Kita akan membahas berbagai dinamika hukum yang terjadi di tengah masyarakat, langsung dari sudut pandang praktisi hukum. Pada kesempatan ini, sudah hadir Ketua Asosiasi Advokat Indonesia, DPC Tasikmalaya, Saudara Muhammad Ansori. Selamat datang, Pak Muhammad Mulya Ansori. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulya Ansori sebagai pimpinan DPC Asosiasi Advokat Tasikmalaya Raya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya untuk berdiskusi. Meskipun mungkin saya tidak expert mungkin, tapi untuk sekadar ngobrol-ngobrol santai, membahas hukum secara umum, insya Allah kita oke, Pak Oki. Alhamdulillah, di tengah kesibukan bisa menyempatkan menjadi narsum podcast Bicara Hukum ini. Menyinggung bahas hukum secara umum, kita lari ke situ ya Pak. Kota Tasikmalaya sudah resmi punya wali kota. Namun, akhir-akhir ini banyak pihak yang menuntut kinerja 100 hari kerja. Bagaimana sudut pandang hukum mengenai hal ini, Pak? Sebetulnya kalau 100 hari kerja itu sebetulnya lebih ke arah permintaan politik mungkin ya. Soalnya kan tidak ada disebutkan dalam aturan bahwa seorang pemimpin itu diukur berhasil atau tidak dalam 100 kerja itu nggak ada itu. Yang mungkin saya hanya akan mencoba menanggapi dari perspektif hukum perdata. Betul. Nah kalau misalnya tadi Pak Oki menanyakan 100 hari kerja, betul, dan itu emang disebutkan oleh pemimpin kita, wali kota terpilih Bapak Piman, itu masyarakat mungkin bisa mempertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekali lagi kalau perspektifnya hukum, maka mungkin ini akan lebih masuk ke ranah perdata, Pak. Lebih ke arah perikatan atau sepakat mungkin antara pemimpin dengan rakyatnya. Gitu. Kalau dulu mungkin calon pemimpin dengan calon pemilihnya mungkin di situ ya. Nah di situ kalau kita analisa atau saya coba memberikan pendapat secara umum, bisa kita kaitkan misalkan dengan pasal 1233 gitu. Kenapa? Karena janji yang diucapkan oleh pemimpin bisa jadi itu adalah harapan ya, berarti udah menjadi semacam perikatan. Bisa itu ya. Diajukan atau dianggaplah telah terjadi perikatan antara seorang pemimpin dengan pemilihnya. Dan itu emang logis-logis saja dalam tataran hukum ketika seseorang mempertanyakan bagaimana nih 100 hari kerjanya? Apakah tercapai atau tidak? Nah mungkin dari sebagian besar masyarakat, khususnya Kota Tasikmalaya, dasar dari pertanyaan 100 kerja itu mungkin dilihat dari aspek hukum perdata tersebut gitu, bahwa dia berarti udah mengikatkan dirinya karena dia udah berjanji kan. Nah janji itu mungkin dianggap sebagai pengikat. Janji politik mungkin diantaranya gitu ya. Lebih kalau lari ke politik mungkin jadi berbeda nih. Berbeda cara pandangnya mungkin akan jadi berbeda. Gitu. Politik kan sangat luas sekali. Ya. Gitu. Tapi kembali ke perspektif hukum yang tadi saya sampaikan secara perdata, masyarakat menuntut pemimpinnya karena dia mungkin beranggapan barangkali. Betul. Saya kan tidak dalam kapasitas seperti yang tadi sampaikan saya menuntut sosial kerja juga, tidak seperti itu. Mungkin saya cuma memberi gambaran aja, barangkali masyarakat beranggapan apa yang beliau ucapkan itu ya kalau saya dalam perdata 1338 ya, bahwa perjanjian itu mereka seperti undang-undang. Jadi
mereka yang menuntut 100 hari kerja itu mungkin beranggapan bahwa apa yang dijanjikan ketika beliau mencalonkan diri menjadi pemimpin kota Tasikmalaya, ya sekarang harus dibuktikan. Betul, gitu. betul. Pembuktiannya gitu. Nah, saya menyampaikan apa sih dasarnya si ini kok bisa nuntut gitu kan? Ya, menurut saya sih sah-sah aja. Gitu. Apalagi berpendapat itu kan dijamin ya. Betul. Undang-Undang Dasar pasal 28 udah jelas gitu. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, betul. Seperti itu mungkin, Pak. Oh gitu. Menurut informasi yang kita himpun, baik dari pemberitaan, media sosial, dan aksi demonstrasi dari rekan-rekan dari berbagai elemen masyarakat, gaungnya bahwa wali kota kita sekarang belum ada aksi yang signifikan. Bahkan disebut sebagai wali kota seremonial saja. Bagaimana menurut pendapatnya, Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita merunut kepada tuntutan masyarakat tentang tanda kutip ya 100 hari kerja, tidak ada dasar aturan yang mengharuskan kerja itu harus berhasil misalkan gitu kan. Karena bukan Superman ya. Ya, pertama itu, keduanya juga kan kalau hukum itu kan butuh pembuktian, butuh evidence itu kan. Yang jelas pernyataan rekan-rekan kita yang kemarin menyuarakan aspirasinya itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Adapun ada isinya ya isinya itu kan tetap harus diuji dulu, Pak. Betul. Apakah pernyataan mereka itu ada kesesuaian dengan fakta atau hanya halusinasi aja gitu kan. Tapi yang jelas dalam dinamika politik semuanya bisa saja, sah-sah saja. Sah-sah saja. Menurut hemat saya. Belum lama ada beberapa spanduk yang terbentang di pagar Balai Kota Tasikmalaya yang berisi juga tentang pemakzulan. Pertanyaan kami, apa makna dan arti pemakzulan dari sudut pandangan hukum? Mungkin penjelasan saya boleh mengutip ya pendapat dari Profesor Jimli Asidiki, beliau mantan ketua MK, tentang makna dari pemakzulan itu sendiri. Pemakzulan itu sendiri kan diambil dari serapan dari bahasa Arab yang artinya pemakzulan itu diturunkan dari jabatan. Seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin diturunkan dari jabatannya. Gitu ya. Banyak contoh-contoh itu pemakzulan itu. Bahkan di Indonesia sendiri pemakzulan itu pernah terjadi. Berapa kali kan? Bahkan dari mulai Pak Karno sendiri kan dimakzulkan gitu kan. Iya, betul. Kemudian sejarah ya. Ya, terus kemudian Pak Harto. Kemudian juga Gus Dur mungkin? Ya, Gus Dur. Ya, pemakzulan itu kalau kita bisa simpulkan juga kalau bahasa diambil dari bahasa barat impeachment. Kalau misalkan kita lari ke arah perspektif hukum, pemakzulan itu sendiri jauh sebelum orang ramai gitu. Undang-Undang Dasar 1945 juga kan udah pada saat mengatur itu kan tentang tata cara pemilihan pemberhentian. Betul. Cuma emang tidak secara eksplisit dikata pemakzulan ya. Kita hanya mengenal isu pemberhentian. Tapi kan itu sekali lagi saya bukan seorang ahli tata negara, tapi mungkin bisa ada persamaan mungkin antara pemakzulan dengan pemberhentian. Mungkin kan seperti itu mungkin. Impeachment atau pemakzulan ini sepanjang itu sesuai dengan aturan sendiri kan yang tadi saya sebutkan ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, kemudian juga ada peraturan pemerintah kalau nggak salah itu tahun 2000 kalau nggak salah nomor 151, tapi nanti coba di cross check lagi ya. Dicek gitu tentang pemilihan dan pemberhentian itu juga. Kemudian juga ada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 23 2014 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Nah, itu mengatur
tentang tata cara pemberhentian secara konstitusional, menurut saya di situ. Nah, sepanjang para pemimpin atau pemerintahan daerah dalam hal ini yang sedang kita bicarakan itu diberhentikan atau dimakzulkan sesuai atau searah atau memenuhi unsur yang dicantumkan oleh peraturan, saya pikir berarti sah-sah saja ya. Sah saja. Selama tidak keluar daripada selama tidak dari koridor, betul. Gitu kan. Kalau misalkan keluar ya itu kan beda lagi Pak. Nanti yang turun bukan lagi bahasa hukum yang bisa bahasa anarki kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena kan masyarakat sekarang hanya butuh perhatian dan pembuktian saja gitu. Perhatian dari pemerintah itu sendiri dan pembuktian daripada janji-janjinya ataupun program-program kerja nyatanya. Pertanyaan selanjutnya, dari informasi yang kami himpun, baik dari berita-berita yang beredar, dari riuhnya informasi di media sosial, serta suara yang tak kalah kritis dari adik-adik mahasiswa yang menyoroti tanda kutip ketidakmampuan dalam memimpin. Dianggap tidak mampu menuntaskan persoalan-persoalan fundamental. Ada kejadian gaduh seperti penggadaan mobil dinas, mendagnya rotasi mutasi, bahkan dalam aksi dari Aliansi Suara Rakyat dan Mahasiswa memberi nilai 0 pada kinerja orang nomor 1 di kota ini. Bagaimana pandangan secara hukumnya? Oke. Ini sebetulnya kalau betul ya itu ya menurut saya sih tuduhan yang luar biasa gitu kan. Ini kan udah viral loh Pak. Jadi kita juga beberapa informasi kita tampung ya. Makanya kita perlu beberapa diskusi gitu. Betul. Ya emang aturan-aturan yang ada tentang pemberhentian ya atau pemakzulan istilah Pak Oki yang tadi sampaikan harus memenuhi beberapa kriteria emang. Betul. Ya tadi yang disebutkan itu kriterianya ya luar biasa kayak misalkan gini, ketidakmampuan bekerja misalkan. Betul, nah itu wah luar biasa sekali. mungkin masyarakat melihatnya sekarang ini mungkin. Iya betul. Tapi maksudnya gini, perspektif masyarakat dengan perspektif hukum itu kan berbeda Pak ya. Gitu. Karena gini, pandangan hukum itu membutuhkan pembuktian. Jadi tidak bisa kita hanya sebatas melihat dengan kacamata pribadi gitu. Dapat kita ingatkan gitu kepada masyarakat bahwa pemimpin kita itu dipilih langsung betul. Ya, oleh masyarakat gitu betul. Dan masyarakat pemilih kita itu bukan 1-2 orang, jutaan Pak. Gitu kan. Berarti kan harus tadi yang disampaikan itu apakah itu mencerminkan perasaan seluruh Tasik atau cuma sebagian kecil, itu pun harus diuji apakah seluruh atau sebagian kecil gitu. Itu harus diuji dulu gitu. Tapi seandainya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita atau informasi yang tadi Pak Oki terima itu benar misalkan, ya kita emang harus uji. Betul. Karena emang pemberhentian seorang pejabat publik dalam hal ini ya wali kota misalnya, atau berbicara secara langsung wali kota Tasikmalaya, ya itu harus diuji melalui mekanisme. Nah mekanisme ini tidak mudah, gitu. tidak simsalabim ada kadabra, tidak gitu. Memerlukan proses politik, memerlukan proses hukum, gitu. Melibatkan aspirasi dari masyarakat yang kemudian harus diterima oleh Dewan, dalam hal ini mungkin DPRD. Nah, DPRD itu dia harus membuat pansus, seandainya diterima seandainya diterima. Hak angket mungkin ya jadinya nantinya. Bentuknya mungkin nanti bisa dewan yang ngebentuknya seperti apa, tapi yang jelas dewan harus
bermusyawarah dulu gitu kan, dengan mengacu kepada undang-undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat, tentu saja ada undang-undang tersendiri di situ. Terus itu juga harus disampaikan dulu ke Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini menteri kan. Nah, menteri itu juga setelah menyampaikan ada bukti segala macam, nggak bisa langsung dia mutus. Dia butuh juga Mahkamah Konstitusi itu. Dia kan butuh keputusan itu gitu. Nah, itu kan tidak 1 hari 2 hari gitu kan. Nah, itu panjang aturannya. Nah, dari Mahkamah Konstitusi ini dia dibalikin lagi ke Menteri Dalam Negeri. Kalau emang terbukti, nah baru itu bisa dilakukan pemberhentian. Dapat saya tegaskan di sini, takutnya saya salah karena ini diekspos ya. Dari yang saya ketahui gitu, itu harus melalui mekanisme gitu. Dan yang memberhentikan seorang pimpinan pemerintahan dalam hal ini setingkat wali kota misalkan, dan wakil wali kota karena satu paket, yaitu emang mekanisme yang tadi saya sebutkan, itu harus ada usulan dulu gitu kan. Usulannya itu, masukan-masukan di masyarakat itu ditampung oleh anggota dewan. Anggota dewannya melakukan musyawarah, ada bukti atau tidak. Kalau ada bukti, dia melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri juga kemudian membuat suatu analisa, gambaran segala macam, mungkin dia lihat bukti-buktinya, dia pelajari juga. Kalau emang ada, dia juga butuh keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, dari Mahkamah Konstitusi, kalau misalkan ia terbukti ada pelanggaran yang berat ya, karena undang-undang itu sendiri kan mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan dia dimakzulkan gitu kan, menyebabkan dia diberhentikan gitu kan. Kalau hal-hal yang sepele ya mungkin tidak masuk ranah pemberhentian gitu. Tapi kalau hal yang besar tadi misalnya tidak mampu bekerja misalkan, atau misalkan dia melanggar sumpah jabatan, nah itu bisa dijadikan alasan. Karena aturan yang saya pahami ketika seseorang pejabat publik setingkat wali kota, setingkat bupati, kemudian gubernur, itu kan harus memenuhi unsur-unsur untuk dia dimakzulkan. Yang tadi yang saya sampaikan, yang satu melanggar sumpah jabatannya, kedua tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian dia terjerat pidana, kemudian juga ada dia menggunakan dokumen palsu ketika dia mencalonkan. Lebih mengarah ke pelanggaran hukum berarti? Iya, mengarah ke aturan hukum. Gitu. Dan ada melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini mungkin yang bisa diolah oleh para rekan-rekan, para aktivis. Karena kan ya setahu saya ya, dikasiri juga misalkan gitu, tanpa izin istrinya itu bisa. Tapi harus ada pelapor dong. Ya itu kan ada pidana di dalamnya di situ. Oh ya, pidana ya. Betul. Ya, betul. Jadi ini rumor-rumor yang ada itu bagaimana kalau dengan pengadilan rakyat ya gitu. Apakah bisa diberhentikan gitu kan, ataupun dengan berbagai aksi dan gerakan itu bisa mengintervensi nggak untuk mengarah ke arah proses tersebut? Bisa jangan intervensi nggak gitu? Paham. Saya pertanyaannya paham. Pada dasarnya hukum itu kan produk politik. Produk politik. Pada dasarnya gitu. Ya kalau emang masyarakatnya begitu besar. Seperti tahun 98 dulu ya, gitu 98 kan. Gitu. Itu kan merubah paradigma gitu kan. Meskipun dalam konteks hukum saya mungkin tidak bisa mengatakan proses politik juga hukum bisa menyebabkan seseorang diberhentikan. Tapi kalau emang realita ya mungkin ya sekali lagi bisa saja gitu. Tetapi saya pikir hal seperti itu tidak baiklah dilakukan, dan karena aturan undang-undang sendiri udah mengatur tentang pemberhentian atau pemakzulan yang disampaikan. Jadi udah ada ketentuan hukum yang udah pasti ada gitu ya. Jadi harus ada kalau emang
terbukti melakukan memenuhi unsur-unsur tersebut, pemerintah atau khususnya wali kota tersebut bisa dimakzulkan ya. Tapi dengan begitu berbagai proses ya. Jadi untuk proses pemakzulan tadi udah dibahas ya. Betul. Udah disampaikan, udah diilustrasikan ya oleh Bapak sendiri. Dan ini yang terakhir juga, bisakah wali kota Tasik Piman Alfredi Ramadan dimakzulkan? Ya kalau terbukti seandainya sih, terbukti secara hukum gitu melalui mekanisme disebut kan ya bisa gitu ya, jangankan saya wali kota gitu kan, setingkat presiden pun kalau misalkan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dasar misalkan ya bisa saja gitu, tidak ada yang mustahil sepanjang kita melakukannya sesuai dengan konstitusi. Tapi kalau misalkan kita melakukan dengan cara-cara yang anarki, ya berarti melanggar hukum gitu kan. Ya nggak bisa gitu, nggak boleh itu. Dan jadi tetap harus sesuai koridor hukum yang berlaku. Harus sesuai koridor. Jadi pertanyaan apakah bisa? Ya jelas bisa. Dengan catatan kan, gitu. Ada aturan yang membatasinya seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana pandangan serta pesan dan harapan untuk wali kota dan secara luas tentang kondisi kota Tasikmalaya? Beliau harus respect kepada setiap masukan yang ada, tindak lanjuti, kemudian terbuka untuk menerima masukan tentu saja, terbuka juga menerima kritik, jangan tipis kuping. Betul. Kemudian juga rancangan-rancangan program kerja ya buka ke publik. Ya. Maksudnya lebih terbuka dari itu, karena kan ada masyarakat mana tahu undang-undang keterbukaan gitu. Ya lebih merakyat lah gitu. Betul, kalau misalkan boleh saya ambil contoh, misalnya kita kan punya bapak Aing itu kan, gubernur kita gitu kan, Pak Dedi gitu kan, ya, Dedi Mulyadi gitu. Ya beliau mencoba menciptakan, menghilangkan sekat kan antara leader dengan bawahan, dia mencoba hilangkan sekat sehingga orang kecil bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Kita doakan saja pemimpin kita bisa amanah dan bisa mampu mengemban tugas ini. Nah, meskipun tanda kutip kalau saya boleh bicara ada peribahasa Sunda ya, kalau katanya sih lamun kabeureyan mah ku cucuk. Nah itu. Mual betulan gajah. Gitu. Nah, jadi mungkin riak-riak kecil yang terjadi sekarang jangan dianggap juga angin lalu. Saya bicarakan seperti itu aja gitu. Sikapi dengan bijaksana, sikapi dengan profesional agar terjadi hubungan yang bagus lah. Ya kita harapkan Kota Tasik bisa kondusif terus kan. Amin. Karena kalau tidak kondusif bagaimana ngebangun diganggu terus gitu kan. Tapi yang ngomong juga tidak salah gitu. Kalau dia emang merasa mengaspirasikan suara rakyat dan emang mereka memiliki bukti saja ya. Oke. Siap. Seperti itu, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai sekian. Oke, terima kasih. Terima kasih buat para pemirsa podcast kami Bicara Hukum. Saya Oki Siliwangi akan kembali di season berikutnya untuk mengupas tuntas kasus-kasus hukum yang terjadi khususnya di Kota Tasikmalaya dan kota-kota besar lainnya, baik itu tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Terima kasih.